Assalamualaikum teman-teman, halo Susaman Widgets Oish. Nah hari ini akhirnya kita sampai di bab terakhir B2 level, maksudnya bab 12. Nah hari ini kita belajarnya Redemital dulu ya di bab 12. Nah jadi hari ini kita akan belajar tentang cara mempresentasikan sebuah bangunan, menceritakan sejarahnya, sampai cara berandai-andai, memberikan dugaan profesional. Mari kita mulai. Nah, di sini yang pertama kita belajar cara memperkenalkan sebuah bangunan gitu. Nah, gimana sih? Yang pertama kita itu mendeskripsikan dulu sejarah bangunannya itu seperti apa. Mulai dari kalimatnya tuh titik-titik is eine ehemaliges gitu. Jadi ini adalah bekas sebuah apa, misalnya tuh bekas pabrik dan lain sebagainya. Terus wurde, terus von Erbaut. Jadi dibangunnya tuh oleh siapa, terus pada tahun berapa gitu. Terus ada Gründete. Gründete mendirikan. Lalu ada juga wurde im Betrieb genommen. Mulai dioperasikannya tuh kapan. Terus ada die Ente als atau wurde als genutzt, itu artinya berfungsi sebagai apa gitu. Sebagai atau digunakan sebagai. Terus ada entwickelte sich zu, berkembangnya menjadi apa. Terus wurde im Jahr stillgelegt eingestellt, itu artinya dihentikan atau ditutup fungsinya pada tahun berapa misalkan. Terus titik-titik stand leer, nah ini sempat kosong selama berapa tahun. Terus itu ada wurde modernisiert, saniert, restauriert, umgenutzt, integriert, telah dimodernisasi, terus direstorasi atau diubah fungsinya atau diintegrasikan gitu. Lalu di sini kita juga belajar cara memberikan informasi detail. Misalkan titik-titik tingginya berapa, besar berapa, panjang berapa, kuadrat meternya tuh berapa, luasnya. Terus dibangunnya tuh dari bahan apa gitu ya. Lalu ada misalkan hari ini atau Zukunftiv, itu kedepannya gitu ya, orang atau tinggal bekerja di sini gitu. Misalkan das Ziel war is, tujuannya dulu tuh apa, kalau tujuannya sekarang pakainya is. Terus di Umnutzung ist ein gutes Beispiel für, perubahan fungsi ini adalah contoh yang baik untuk apa, perubahan fungsinya gitu. Terus dilanjut di bawahnya ada perkembangan sejarah dan juga mengungkapkan dugaan di sini. Nah, di sini kita mendeskripsikan dulu nih perkembangan sejarah dan hubungannya gitu. Terus dimulai dari kata viele verbinden mit, itu banyak orang mengaitkan hal ini. Terus ada gelten als typisch für, itu artinya dianggap tipikal. Khas bagi. Terus ada telah membentuk atau mempengaruhi. Terus ada alasannya, itu untuk apa, alasan atau penyebab. Nah, terus ini ada berakibat pada hal bahwa apa gitu ya. Nah, kalau ada das biasa verbnya di akhir. Terus ada es wurde viel investiert, banyak uang atau banyak yang diinvestasikan, misalkan uang atau tenaga gitu. Terus ada misalkan di mana dulunya itu apa, terus sekarang itu apa gitu. Di satu sisi dan di sisi lainnya seperti apa. Terus di sini di bawahnya ada mengungkapkan dugaan.
yaitu mulai dari ich kann atau ich konnte mir gut vorstellen dass, saya bisa atau saya akan bisa membayangkan bahwa, terus di bawahnya es kann, konnte, gut sein gitu, bahwa, terus ich vermute, ich glaube, ich nehme an dass, saya menduga, saya percaya, saya berasumsi bahwa, terus es ist denkbar, möglich, vorstellbar dass, sangat mungkin atau terpikirkan bahwa, terus ada vielleicht, wahrscheinlich, sicher, vermutlich, bestimmt, vielleicht, itu mungkin, kemungkinan, pastinya, diduga tentunya gitu ya, sampai berikutnya. Lalu ada folgen nennen. Folgen tuh menyebutkan ya. Nah, Grunde nennen itu yang ini menyebutkan akibat ya teman-teman. Kalau yang Grunde menyebutkan alasannya. Yang pertama für dazu das, di situ misalkan mengarah pada hal apa, bahwa gitu ya. Terus deshalb, oleh karena itu, so das juga gitu, oleh karena itu, sehingga gitu ya. Aufgrund tuh berdasarkan, wegen juga berdasarkan. Terus di sini der oder ein Grund dafür ist, alasannya itu adalah apa gitu. Seperti itu. Nah, kalian bisa bikin sendiri paragraf seperti apa untuk penjelasan tentang presentasi sebuah gedung tua. Kalian bisa bikin bahasa Indonesianya dulu, lalu nanti bikin pakai kalimat-kalimat yang sudah ada di kotak-kotak tersebut. Oke teman-teman, hari ini aku nggak kasih contoh paragrafnya, jadi kalian aja yang bikin ya, supaya kalian lebih siap untuk berlatih bikin Redomitel B2. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk materi B2 Redomitel hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Jerman. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan dalam menjelaskan atau salah penyebutan. Di sini kita sama-sama belajar bareng dan semoga videonya bermanfaat. Kalau misalkan kalian butuh referensi, jangan lupa cari referensi lain dari guru bahasa Jerman kalian atau dari native speaker Jerman, dari YouTube orang lain. Terima kasih sudah belajar bareng sama aku hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang lagi belajar bahasa Jerman. Wassalamualaikum, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.